Aryatadah jelas sangat sakit. Aryatadah hendak bangun, namun rasa sakit di perutnya memaksa Aryatadah untuk duduk kembali. Tidak apa-apa, Paman. Mari kita bicara sambil duduk, kata Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Suara Aryatadah didahului oleh batuk. Hamba, Putri Prabu, kata Mahapati Aryatadah, bukan hanya karena usia dan kesehatan saya, tetapi di masa depan kita membutuhkan tangan yang lebih kuat dan orang-orang yang dapat bekerja lebih keras untuk kemakmuran dan kejayaan Majapahit. Jadi, saya meminta izin Anda untuk mengundurkan diri sebagai Patih Amangkubumi. Selanjutnya, silakan Prabu Putri memilih seseorang yang layak menjadi pengganti saya. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa saling pandang dan bertukar pikiran. Dalam gerakan anggun, Sri Gitarja mendekatkan mulut dan membisikkan sesuatu ke telinga adiknya. Adiknya pun membalas dengan cara serupa. Mereka sepertinya telah mengambil sebuah kesepakatan. Sri Gitarja melangkah mundur untuk memberikan kesempatan kepada Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa untuk berbicara. Dyahwiyat menebar pandangan dari ujung ke ujung. Lalu ia berkata, ada banyak orang hebat dan luar biasa yang dimiliki Majapahit. Mereka yang dicalonkan tidak seorang pun yang diragukan pengabdiannya kepada Wilwatika. Dalam memilih Mahapati yang baru, Majapahit mempertimbangkan hal itu pula. Yang akan dipilih menjadi Mahapati haruslah orang yang hebat, orang yang mau bekerja keras. Seketika pasewakan menjadi hening. Semua menyimak perkataan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Bahkan jika ada yang batuk, orang yang ada di sebelahnya mengingatkan orang itu untuk meredam batuknya. Dyahwiyati kembali melanjutkan berdoa. Dengan suara pelan tapi jelas, Dyahwiyat mengucapkan, kami memutuskan. Semua degup jantung terhenti sejenak. Tidak ada yang membiarkan degup jantung terdengar keras untuk bisa menangkap dengan jelas siapa nama yang akan disebut oleh Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Demi membangun Majapahit yang besar, sambung Dyahwiyat. Majapahit yang jaya dan gemilang, diperlukan tangan yang kukuh, kuat, dan kekar. Majapahit menunjuk Gajah Mada. Mula-mula goyangannya pelan, namun makin lama makin keras, menyebabkan pilar pendapa Balai Manguntur berderak keras, beriringan dengan lantai yang juga bergoyang makin keras. Penyebutan nama Gajah Mada menyebabkan suasana hening beberapa saat. Namun, suasana itu segera berubah menjadi ramai oleh tepuk tangan yang diawali oleh Bayangkara Kendir Galih. Wajah Maha Menteri Halu berubah menjadi pucat sekali karena sebelumnya ia merasa sangat yakin akan diangkat menjadi Mahapati. Maha Menteri Hinohdiah Janardana wajahnya juga berubah menjadi pucat sekali dan tersenyum kecut karena tidak menyangka orang yang dipilih sebagai Mahapati berasal dari arah yang sama sekali tidak terduga. Orang yang dengan seketika melonjak berteriak adalah Maha Menteri Sirikan Dyahmano, yang akhirnya melihat orang yang dijagokan Aryatadah benar. Andaikan Aryatadah tidak menyebut nama Gajah Mada, ia akan menempatkan diri ikut bersaing. Namun, Dyahmano mempunyai perhitungan. Tak ada seorang pun yang bisa menandingi Gajah Mada dalam pemilihan pejabat baru Mahapati tersebut. Sorak-sorai yang menggemuruh berasal dari pasukan Bayangkara dan prajurit kalangan muda. Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryateleng akhirnya harus menerima kekalahan dengan ikhlas. Senopati Haryateleng dan sejawatnya dari Kesatuan Sapu Bayu itu melihat bahwa Gajah Mada memang sosok yang paling tepat menduduki jabatan yang ditinggalkan Aryatadah. Gajah Mada sibuk menghitung hari. Kakang Gajah Mada, berdirilah, kata Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Seorang wanita muda, wanita yang sangat cantik dengan membawa nampan berisi selembar kain samir, datang mendekat. Gajah Mada berdiri dan melangkah menghadap Prabu Puri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang dengan senyum berseri mengalungkan samir berwarna kuning. Sontak disambut tepuk tangan gemuruh penobatan yang dilakukan dengan mendadak itu. Tidak segera larut tepuk tangan itu yang masih menggema, sebagaimana tak segera larut kekagetan semua pihak yang tidak pernah mengira Gajah Mada lah yang akhirnya terpilih menggantikan Aryatadah. Mantan Mahapati Aryatadah tersenyum senang dan tidak segera menghentikan tepuk tangannya. Di tempatnya duduk bersila, Maha Menteri Sirikan Dyahmano juga terus bertepuk tangan.
Satu-satunya orang yang pucat dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya hanya anak raja pamelekehan Rakembar. Tak disangkanya orang yang amat dibencinya dilambungkan jabatannya dari yang semula patih dan masuk ke dalam sanga pancari Wilwatika menjadi Mahapatih. Jabatan yang tidak ada lagi di atasnya kecuali raja. Di tempat duduknya, Lembu Peteng bersikap seperti orang yang menahan kencing. Silahkan jika kakak Mahapati Amangkubumi Gajah Mada akan berbicara, kata Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa, yang bersama dengan kakaknya kembali duduk dikawal oleh suami masing-masing. Maka semua perhatian tertuju kepada Gajah Mada yang berdiri tegak, kekar, dan membumi. Mahamentri Hino Dyah Janardana dan Mahamentri Haudyah Lohak butuh waktu beberapa jenak untuk menerima kenyataan itu, namun saat mereka bertanya ke dalam hati, mereka akhirnya menerima Gajah Mada memang sosok yang pantas menerima jabatan yang ditinggalkan pendahulunya. Gajah Mada yang telah menjadi Mahapati menyapa semua orang yang datang dari ujung ke ujung, termasuk Rakembar. Majapahit ke depan haruslah merupakan Majapahit yang besar, kata Mahapati Gajah Mada dalam mengawali pidatonya. Kebesaran itu hanya bisa diraih melalui dua hal, yaitu satu dan bersatu. Semua orang harus merasa bersatu dan menjadi bagian dari yang satu. Majapahit harus bisa menggandeng dan memaksa negara-negara dari ujung bumi di sebelah timur ke ujung bumi di sebelah barat menjadi satu persatuan dan kesatuan. Itu sebabnya, ke depan, Majapahit harus bisa mengajak dan jika perlu memaksa negara-negara dari Onin di ujung timur sampai Temasek di ujung barat untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam satu dan bersatu, dalam persatuan dan kesatuan, di bawah bendera gula kelapa, di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Semua orang terdiam mendengar ucapan Gajah Mada. Tetapi, hampir sebagian besar orang yang hadir terkejut dan merasa mimpi Gajah Mada ini tidak masuk akal. Untuk mewujudkan keinginan atas Majapahit yang besar, lanjut Gajah Mada dengan suara amat lantang, untuk mewujudkan mimpi kita semua, aku bersumpah akan menjauhi Mahamukti Wiwaha. Sebelum cita-citaku dan cita-cita kita bersama itu terwujud, aku tidak akan bersenang-senang dahulu sebagaimana hakikat arti dari Hamukti Wiwaha. Aku memilih kebalikannya. Aku akan Hamukti Wiwaha sampai kapanpun, sampai Majapahit yang aku inginkan bersama menjadi kenyataan. Aku akan tetap berprihatin dalam puasa tanpa ujung, yang itulah hakikat dari sumpahku. Sumpah palapa, semata-mata demi kebesaran Majapahit. Hati Gagak Bongol, Aditya Warman, para Bayangkara, dan kedua Prabu Putri dipenuhi semangat berkobar makantar-kantar yang diucapkan oleh Gajah Mada. Aku bersumpah tidak akan beristirahat, Gajah Mada berteriak. Lamun hunus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah Ninggurun, ring Saram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, samana ingsun amukti palapa. Kala itu Sinya Pendopo Bale Manguntur serta terik matahari menjadi saksi dari sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada. Sumpah itu terlampau mengerikan bagi sahabat-sahabat Gajah Mada, karena betapa keras kerja yang harus dilakukan untuk mewujudkan sumpah itu. Namun, orang seperti Gagak Bangol, Aditya Warman, dan bahkan Pancaksara yang memahami pikiran Gajah Mada bisa memahami dan menganggapnya sangat masuk akal. Tak tahan, si kembar menahan geli sambil memegangi perutnya. Rakembar menulari Jabung Tarewes, menulari Banyak, Warak, dan bahkan ikut memancing Arya Tadah untuk ikut tertawa. Namun, hanya mereka yang tertawa. Semua orang masih terpesona pada jejak sumpah yang diucapkan Gajah Mada. Sumpah itu memang layak disebut mengerikan. Entah dengan cara bagaimana ia bisa menanggungnya. Gajah Mada memandang Warak dengan tajam. Warak yang terkejut terbungkam. Gajah Mada mengalihkan pandangan matanya kepada Lembu Peteng. Lembu Peteng pun segera menghentikan tawanya. Banyak dan Jabung Tarewes gugup menyembunyikan wajahnya. Hanya kembar yang masih tertawa. Ia tidak peduli meskipun Gajah Mada telah melotot sampai akan lepas bola matanya. Kembar yang masih tertawa berkata, "Sumpah itu boleh-boleh saja. Bagus sekali Majapahit memiliki Mahapati yang penuh semangat.
Semangat pun boleh saja, asal masuk akal. Lalu, merah padam wajah Gajah Mada. Napasnya tersengal menanggapi hal itu. Kembar dan siapapun kamu yang tidak menyetujui sumpahku, keluarlah ke alun-alun. Jika kamu bisa mengalahkan Gajah Mada, jabatan sebagai Mahapati akan menjadi hakmu. Teriak Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada berbalik dan mendekat ke Balai Witana. Mahapati Gajah Mada menekuk lutut memberikan sembahnya. Mahapati Gajah Mada yang merasa kecewa karena Aryatada ternyata juga menertawakan sumpahnya itu, melangkah lebar ke alun-alun. Yang kemudian merasa kebingungan adalah kembar yang menerima tantangan itu. Kembar mendadak pucat dan ciut nyalinya. Kembar melirik banyak dan warak. Yang dilirik tampak bingung. Namun, semua orang mengarahkan pandangannya kepada kembar. Kepada lembu peteng yang juga menyambang tawa keras, menertawakan sumpah Gajah Mada. Juga kepada Jabung Tarawes. Akhirnya kembar tidak punya pilihan lain. Ia mengangkat kaki dan mengayuhkan langkahnya, diikuti oleh teman-temannya. Semua orang yang duduk di pasewakan berdiri untuk menyaksikan tontonan yang sangat menarik. Gajah Mada hanya seorang. Apa yang bisa ia lakukan dalam menghadapi kembar dan teman-temannya? Gajah Mada menunggu si kembar mendekat. Si kembar yang bingung tidak tahu bagaimana caranya menyembunyikan ketegangan mereka. "Jangan ada yang meragukan sumpahku," ucap Gajah Mada secara pelan. Si kembar pun mendengarnya dengan jelas. "Jadi jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu. Ingat, kamu adalah sampah yang tidak berguna untuk ukuran Majapahit yang aku inginkan." Si kembar pun mencabut kerisnya. Gajah Mada tidak keberatan menghadapi apa yang dilakukan si kembar. Gajah Mada melambai pelan mendorong si kembar untuk menyerang lebih dahulu. Si kembar melompat sambil mengayunkan kerisnya. Akan tetapi Mahapati Gajah Mada yang sangat lincah mampu menangkis sambil melambai dan meninju pada saat yang sama, memaksa si kembar kehilangan senjata mereka. Gajah Mada adalah seorang pejuang dengan kemampuan yang menakutkan. Gajah Mada berhasil mengunci kepala si kembar hanya dengan sekali sentak pada pergelangan tangan. Melalui sentakan yang kuat, leher mereka pun patah. Berikutnya betapa biasa kedua prajurit itu ketika mereka mengetahui si kembar kehilangan nyawa dengan waktu yang singkat. "Majulah," tantang Gajah Mada. Di belakang banyak dan warak bingung mengambil sikap.